Selamat sore teman-teman. Gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Masih agak kerasa ya lebarannya. Baru +3 lebaran ini ya. Iya, masuk ya Pak. Cepat sekali ya memang ya. Dan saya pun kaget waktu masih halal itu saya banyak ditelepon nih. Katanya mau konseling. Ya, mereka antusias sekali, saya jadi suka gitu kan. Terus gimana nih kalian lebarannya kemarin? Nggak ada yang mudik jauh nggak? Mulai dari Mbak ini. Saya lumayan jauh sih Pak mudiknya. Saya mudiknya ke Thailand. Soalnya kakek saya asli sana gitu Pak. Iya, tapi saya nggak bisa bahasa Thailand ya, karena saya di sana. Iya gitu terus Pak. Kalau ke sana yang translate itu ada saudara saya sih. Kalau saya ini karena asli di sini, ini deponya cuma ke rumah budaya ini karena kakek dari pihak bapak saya itu ada di rumah budaya selama mungkin cuma 1 jam 2 jam udah balik lagi. Nggak lama waktunya paling hari pertama lebaran itu udah selesai mudiknya, tinggal keliling kampungnya gitu. Yang dari masnya? Kalau saya dengar sih Pak dia ini beras, dia ini beras, ribuan sih Pak. Dekat ya mas ya? Betul Pak. Iya, kakak saya sedikit kakak sana buyut tapi Pak. Saya nggak benar-benar sedikit. Kelihatan Pak Mas Kasih tepung ya mas. Pasti Oh iya, tadi kan belum kenal. Ada telepon mas? Iya. Ya kan? sudah Pak. jadi nanti berarti. Iya, kita kan tadi belum kenalan ya. Dan mungkin kalian mungkin ada yang sudah kenal saya dan belum, tapi saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mengenalkan nama saya Muhammad Ihsan Al-Hassani. Kalian bisa panggil Mas, bisa panggil Kak, bisa panggil Kak, atau bisa panggil Sani aja nama kalian. Karena memang umur kita tidak terpaut jauh banget ya. Di senyaman kalian aja alhamdulillah. Terus tadi kan sudah ada dua yang dulu, sekarang perkenalan dengan Mas. Nama saya Gali Howard. Gali luar. Gali aja panggilnya. Tapi kalau saya gimana? Gimana Howard sih Pak? Kenapa kalau di Indonesia nggak dipanggil luar, Mas? Karena nggak susah nih. Iya, sudah orang itu. Iya, nggak bisa kan? Kalau bedanya orang Indo luar itu jadi apa? Jadi Howard. Kalau saya di sini kuliah di IKB, saya di Pak. Semester berapa Mas? Semester 4 sih Pak. Semester 4. Asli? Asli. England apa asli? Asli. Kalau saya itu kebetulan lagi krisis moneter saat itu ya Pak. Di Malang. Masih seperti dan lagi sih Pak. Thailand kan naik pesawat dulu gitu Mas ya? Kan biar bagus itu Pak di kapal. Jadi nicknya kalau Irman gimana Mas? Mungkin bukan 350 ya Pak ya, mungkin 001 atau berapa biasa gitu. Iya. Kan yang sama waktu di sampai gitu. Bisa lahirannya bisa ketemu bidannya di sana ya. Iya, saya kan udah langsung sana sih, Pak. Saya udah nggak mau bahasa Indonesia lagi sih. Oke. Ada tipisnya gitu banyak Saya biasanya. ada aksen gue gitu sih, Pak. Kalau dari Masnya, Kalau nama saya dari Banjar Muhammad Fiskal. oh, Saya itu juga
masih keraton bentuknya keraton Solo. Keraton Solo. Sekarang sih keraton bentuk Pak, keraton Solo. Masih dekat dengan jadinya kalau masalah ngomong juga menurutnya saya juga masih pihak Solo gitu Pak. Tapi kalau lebih ke arah formalnya mungkin dipanggilnya Rama gitu Pak. Gitu. Saya dari substansin fakultas teknik. Ya, sekarang lagi semester kedua Pak. Oh, aslinya sebentar. Saya aslinya malah Aslinya Mama. Tapi punya keturunan keraton gitu. Iya, karena kebetulan ayah itu dari Keraton Solo. Nah, saat itu aku ibu itu dari Candi Senjago. Jadi kalau misalkan saya pagi dari bangun itu emang karena kebetulan. Ada keturunan jaringan gitu. Jaringannya. Nama saya itu Nabila Azari Bapak. Sebenarnya karena meskipun kakak saya Thailand asalnya, tapi saya nggak ada unsur-unsur Thailandnya. Karena emang kedua orang tua saya itu lahirnya juga di Indonesia, dan saya pun juga di Indonesia. Cuma kebetulan aja nggak tahu kenapa kakek saya itu dapetnya orang Thailand gitu aja gitu. Nenek saya pindah cari kayaknya Kak. Nah, terus kalau saya aslinya dari itu kota pendidikan. Pendekar. Pendekar apa itu? Ya biasa kan. Muay Thai. Muay Thailand ya. Bukan, kerja lagi itu. Solo. Iya, Bukan, bukan. Mana paten lagi. Bukan. Awal. Salah Pak. Saya aslinya dari Madiun. Nah, di Madiun itu sebutannya kota pendidikan itu aja. Banyak juga pendekar. Bukan Pak, saya netral Pak gitu. Kalau ditanya gitu saya netral Pak. Dari ketika bapaknya. Saya takut kalau disegel nanti kena baca. Enggak. Sherlock Paradi Pak. Saya kasih baik-baiknya aja Pak. Oh iya ya, alhamdulillah. Tadi Oke, gimana kemarin rasanya kayak pulau-pulau Alhamdulillah sih Pak. Alhamdulillah baru satu. baru satu. Oh, kalau Ya karena beberapa hal memang nggak bisa diteruskan untuk puasa Pak. Karena juga masih memang kalau memang sakit ya tidak bisa dipaksakan ya Mas ya. mengambil satunya enggak beda. Saya itu nggak membuat main-main kalau saat puasa. Oh gitu. Alhamdulillah sih itu. Sering makan takjil nggak kalian di pas puasa? sering Pak. Sering ya? Sering banget. Kalau saya Nah yang tidak ini sih Pak. udah ada sendiri ya. Ya Kalau kayak gitu, oh iya masih ada ibu di sini. iya. Makanannya juga makan Kalau hotel T, cuma hotel T itu sayur-sayur yang kampung digoreng itu kalau di England itu namanya apa? Oh kayak kosong. Saya aja itu sih Pak. Kosong aja sih. Lebih suka hotdog apa pisang goreng? Tentu ya corn sih Pak. Kalau Apa dikasih dari Indonesia juga udah nggak ada ya. Sekarang saya sudah bilang Mana ya di komen makanan Indonesia sih Pak. Habis ini kita makan soto yuk. Boleh. halo turnamen jangan Anda siapa yang bisa? walaupun lingkungan ya tapi nggak diskon saya. Oke,
sudah kenalan nih ya. Masih ingat belum teman-temannya ini? Coba dari Mbak Nabila disebutkan nama lengkapnya Mas. Baju hitam, celana pink. Jadi ada kajian-kajiannya gitu Pak, tapi saya nggak hafal rupanya kepanjangan Pak. Oh, kamu cowok ya? Maaf ya, itu nama kajiannya Pak, maaf nggak bisa itu menghafal semuanya. Coba namanya siapa nama? Nama pendeknya. Nama Pak, nama ya. Kalau yang ini, apa Nama namanya? Gawi Hotword. Oh iya, Panggilannya Gawi. Terus dari masnya, panggilannya siapa ini tadi? Nabila. Nabila. Kalau masnya nama panggilannya? Raden Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum apa? Betul, saya mengatakan Bahasa sekali. salah satu di negara Oh, orang itu apa? baru bukannya di Pemangkaya itu sih. Apa yang kau cek? Kalau dari masnya, namanya? Kali Howard. Oh, namanya Kan orang terakhir mas harus bisa bahasa Inggris sih, karena berhubungan sama dia. Iya, oh, kamu Taiwan. Taiwan. Oh, jadi dia kalau bertanya gitu ya. Hai. Kalau di Taiwan itu identik dengan makanan mentah ya, Pak? Iya, mama mentah, udah mentah. Ada buaya juga, buaya goreng. Tapi kalau di Indonesia kan buaya darat, kalau di sana buaya goreng, bapak. Terus ada kalajengking juga, ada ulet-ulet banyak banget. Enggak seperti itu. Masalahnya saya waktu lihat di sosial media itu ada yang cumi hidup atau daging itu dikasih sambal langsung. Tuh, Jadi langsung dimakan, fresh gitu katanya. Kata mereka itu fresh ya dulu. Tapi saya lihatnya itu takut, tapi pengen coba. Kalau kalian ada yang pengen coba? Disgusting banget sih kalau saya. Saya kembali Mantap sih. ke anak saja yang pernah Iya. kayak gitu. Kalau perasaan itu paling sering makan apa mas? Lebih ke anu sih Pak, ikan goreng, terus kayak ayam utuh gitu Pak, ricis gitu kan kita lebih modern sekarang. Modern. sebenarnya saya sama lupa sama yang ini masnya Mas Ramo ini makanannya bukan yang isinya tepung doang gitu, kalau di rotian doang itu apa itu? Iya. Oke, kita lanjut ya. Sesuai dengan kesepakatan kalian di minggu lalu kan via WhatsApp dengan saya mau cerita permasalahan terkait ini, dan menurut saya itu kalian itu cocok untuk dilakukan diskusi. Itu makanya kalian bertiga saya kumpulkan di sini untuk berdiskusi lebih lanjut terkait permasalahan kalian. Dan di sini saya izin membuat catatan kecil ya untuk mencatat sedikitlah mungkin yang perlu saya catatkan. Dan sebelumnya kalian sudah pernah melakukan sesi konseling? Kalau saya sendiri sudah Pak, karena juga sudah kenal Bapak dari sekitar sebulan yang lalu di tempat sesi konseling. Namanya saya. Kalau dari yang lain, Kalau saya alhamdulillah masih belum karena masih ini lama sih. bisa di Taiwan ya. Iya, sekarang langsung ke psikiater sekolah itu. Ya udah saya ini apa lagi dari Ya kalau saya sendiri sebelumnya pernah ikut konseling, cuma konselingnya itu individual. Kalau kelompok ini baru pertama kali. Oke, di sini saya jelaskan dulu ya terkait konseling kelompok ini. Jadi di konseling kelompok ini biasanya itu di kisaran waktu 45 sampai 60 menit. Dan ini nanti pun kita kan sudah berbincang banyak ya. Kita
selesainya kapan pun nggak tahu berapa waktunya yang kita habiskan nanti. Sebelumnya saya mau tanya, untuk kalian ini nanti ada agenda nggak setelah sesi konseling dari Mbak Nabila? Kalau saya ada yang beberapa teman-teman ini jam berapa ya teman-teman? Iya. Saya itu ada rapat kisaran jam 4:30. Kalau dari Mas Rama? Karena saya sekarang tinggalnya juga berbasis pondok Pak ya, jadi orang Keraton pondok gitu ya. Jadi saya juga selesai jabatan di pondok itu sebagai kepala pesantren, jadi harus kembali itu sekitar ya 4 karena juga mengurus perizinan anak-anak yang mungkin berhalangan untuk ngaji malam ini. Dari Mas Gali Koplar. Bahasa sih karena saya sendiri nggak sih sekolah ini, saya bisa mengajukan dalam pasukan ini. Jadi biasanya malam nanti saya mau keluar ya Pak ya sama teman-teman mau ke Singapura semua ya. Oke, karena dari Mbak Nabila sama setelah ada kegiatan, mungkin kita nanti bisa batasi sampai 60 menit saja, karena takutnya dari Mas Rama kan basis pondok ya, punya tanggung jawab yang besar juga terhadap anak-anak yang ada di pondok. Dan di sini kalian itu tidak perlu takut bercerita, karena saya harap kalian itu merahasiakan cerita teman-teman kalian masing-masing. Dan saya juga akan merahasiakan cerita dari kalian semua. Bahkan kalau kalian masih takut cerita kalian itu tersebar, kita nanti saya buatkan surat tanda materai. Jadi nanti kalau semisal kalian merasa dari konselornya itu dari saya menyebarkan cerita kalian bisa memidanakan saya agar kalian merasa lebih aman gitu. Gimana, setuju? Setuju. Oke. Dan di sini saya itu sebagai fasilitator yang akan mencoba membantu kalian terkait apa yang ingin kalian diskusikan. Mungkin sedikit meringankan beban kalian lah ya. Dan karena ini nanti cuma sampai 60 menit, karena ada masalah juga, kalaupun dari permasalahan kalian kan tidak mungkin kita bahas seperti tiga-tiganya ini selama 60 menit gitu. Pasti ada salah satu atau salah dua yang belum bisa kita bahas bersama. Dan itu nanti kita jadwalkan lagi sesi konseling pada minggu depan atau 2 minggu depan, tidak apa-apa. Sebenarnya kalian dari Mas Gali Hopar kan sibuk pergi ke luar negeri sana kemari, mungkin kita jadwalkan minggu kalian cuma free ya. Gimana kalian, Mas, setuju? Sudah siap untuk bercerita? Ya, Sudah siap. Oke, dari siapa dulu ini? Tadi sudah beberapa kali dari saya, sama kali mungkin Iya, beberapa kali. Mas Rama. Kalau saya sendiri itu yang ingin saya ceritakan di sini itu gimana caranya saya itu lebih bisa bersosialisasi lebih dekat sama teman-teman sih Pak. Karena jujur dari saya sendiri itu mungkin terlalu banyak pasang mic itu nggak mau diganggu gitu Pak, kayak pasang mic kayak kalau ada orang yang datang itu kayak gimana gitu Pak, pandangannya nggak enak atau gimana. Padahal saya sendiri itu juga betul-betul orang yang gitu Pak. Itu dari saya. Jadi Mas Rama ini kayak dari rupanya ini tidak bisa dikondisikan. Iya, coba secara ngomongnya gitu. Oke, selanjutnya dari Mbak Nabila. Kalau saya sendiri Pak, di sini saya sebenarnya pengen bercerita mengenai saya itu yang selalu overthinking untuk beberapa hal yang sudah saya lakukan gitu Pak. Mungkin saya itu segampang kepikiran mengenai apa yang saya bicarakan saat itu. Mungkin saya ngobrol sama Gali gitu, saya cerita, tapi kemudian jadi omongan saya
selalu takut bahwa apa yang saya sampaikan itu salah dan menyakiti hatinya orang. Jadi maksudnya overthinking ya Mbak. Iya. Ini kayak merasa saya ngomongnya salah Mbak ya. Akhirnya sakit Mbak ya. Iya. Iya, Pak. Dan Mas Gandhi, apa yang ingin Mas Gandhi ceritakan? Kalau saya punya masalah ini sebabnya bisnis tempat ini saya kan tidak mampu di mana ya. Jadi namanya cuma titik yang di situ itu kita bikin titik untuk jadi objek yang untuk kita bikin kita bikin titik lalu nanti dari titik itu muncul kayak foto orang, gambar orang, atau mungkin berbagai objek itu Pak. Tapi di situ saya biasanya itu saya teknologi Pak. Nah satu kayak takut tuh ya yang begini gitu gambar ini terus nah terus agak mengganggu apalagi kan sekarang saya di Marco gimana itu jadinya kayak cukup mengganggu yang lainnya udah mau selesai karena saya masih awal gitu Pak. Jadi Mas Gandhi ini punya fobia terhadap titik-titik yang mengenai Mas Gandhi. Oke, sesuai yang saya katakan tadi, kan tidak mungkin kita membahas masalah kalian tidak semuanya barengan. Jadi kita ini enaknya kita sistem voting apa kita pengajuan diri untuk masalah siapa yang akan kita bahas lebih dahulu. Kalau menurut saya dipakai kita aja Pak. Oh, pakai kita ya. Biar nanti kita juga sama-sama enak gitu. Boleh. Silakan yuk dimulai. Oke. Pak Ayun break. Oh, dari Mas Gandhi. Menurut saya ya pasti Pak kalau misalnya pakai karena ini juga berhubungan sama akademiknya ya. Kan kalau misalkan dari saya sendiri mungkin masih ada beberapa teman ini yang mungkin memaklumi lah gitu. Banyak bilang permasalahan Mas Gandhi tidak bisa dijelaskan. Kalau saya rasa permasalahan dari ini cocok banget kita bahas dulu karena kan dari sekarang tugasnya juga sedang berjalan kan. Jadi sedangkan kita ini masih bisa setelah dulu diselesaikan baru dibahas. Jadi menurut saya dari pantas untuk dijalankan. Oke, karena semua sudah sepakat untuk membahas masalah dari Mas Gandhi, boleh diceritakan lebih lanjut nih terkait fobia Mas Gandhi tadi. Oke Pak, terima kasih. Izin jelaskan ya Pak. Jadi saya itu akhir-akhir ini sebenarnya akhir-akhir ini ya Pak, cuman dan juga memang saya fobia kayak gini-gini gitu. Sebenarnya saya nggak menyadari secara sebelumnya enggak konten lewat aja kan ada konten di YouTube kayak video yang gini-gini kayak anak kondor itu kan itu kan juga jadi gini. Nah itu sebenarnya saya gini terus habis itu ternyata saya kan daftar di kafe di UM. Nah ini ternyata ada kampung di mana menurut saya itu untuk bikin gitu Pak. Nah sehingga hal tersebut saya mengganggu ya Pak. Apalagi sebenarnya saya juga nggak expect duluan kali itu karena saya mungkin kurang riset sifat terkait produk saya. Tapi saya sudah berusaha mencoba untuk menerusin kerjaan saya, tapi sampai saat ini saya masih belum selesai. Apalagi kan itu dibuat setelah terus itu sudah selesai. Saya sebelumnya saya masih dalam tahap 20%. Terus itu juga saya lihat teman-teman itu udah berbentuk, sedangkan saya itu masih jelas sekali ke Pak terus saya dan itu cukup ingin saya selesaikan Pak sebelum puasa ini selesai. Awal mula Mas Gandhi menyadari dari fobia Mas Gandhi itu dari apa? Kalau menyadarinya itu sebenarnya kayak saya dari SD SMP mungkin ya Pak ya, itu karena ya itu Pak kayak kontennya di terus habis itu ya kayak entah kayak tembok yang tembok
yang kayak berupa suatu intinya gitu. Terus lihat kayak aku kan ada tak video rumah tuh kayak bimbing itu saya juga beli terus tapi saya menyadarinya itu kayak berdampak langsung saya itu pas kuliah nih Pak, karena kalau dulu kan memang jarang ada pelajaran ini jadi kayaknya nggak ada, jadi nggak terlalu berdampak, tapi kalau kuliah ini sangat berdampak ya menurut saya. Ketika Mas Galit merasakan atau melihat bintik-bintik tadi, itu apa yang Mas Galit rasakan di pikiran Mas Galit? Kalau saya tuh merinding ya Pak, merinding terus habis itu saya mau megang pun itu kayak organ gitu Pak, karena kayak entah ya kayak saya kan sebenarnya itu cuma jadi doang ya, nah saya bagian itu ada rasa gitu Pak, gitu kayak bikin geli gitu Pak. Oke, jadi di sini Mas Galit itu kayak geli terus takut ketika melihat hal bintik-bintik tadi ya. Bahkan saya membayangkan sekarang aja Pak, saya geli kan, saya merinding gitu, saya kayak nggak mau bayangin gitu ya. Kalau saya mau megang produk saja, dia nggak mau gitu. Jadi berdampak untuk tugas kuliah Mas Galit yang tidak terselesaikan. Iya betul Pak. Nah terus habis itu kan teman-teman saya itu kayak asal lima saya udah kalau kamu cuma gitu-gitu doang ya itu nggak apa-apa, kamu harus berusaha apapun itu kewajiban kamu ya, itu pun dalam konsekuensi dari prodi saya. Nah namun ya saya selalu berusaha untuk melawan, tapi saya itu tetap kayak fokus ke diri itu bukan fokus ke tugas yang harus diselesaikan gitu. Dari umur berapa Mas Galit menyadari pertama kali kamu menyadari terkait fobia Mas Galit? Pertama kali menyadari itu dari SD sih Pak, ya kayak sebenarnya SD kan nggak lihat HP ya Pak, jadi kayak lihat ada KM vokalis dan drama, kalau kayak video-videonya gitu saya kayak gitu Pak, entah kayak melihat doang itu saya jadi perusahaan yang kayak perusahaan juga beli gitu. Terus akhirnya itu sebenarnya kayak ini teman-teman juga banyak yang udah mengalami, tapi saya lihat sih teman-teman saya pengen dulu Pak, saya kayak langsung Itu waktu sama waktu Mas Galit kuliah itu masih sama apa tambah berlimpah? kalau sekarang menurut saya dipahami sih Pak, karena kan kalau itu ya memang kita nggak sengaja gitu, kalau saya kan harus disenariokan untuk berani membuat diri itu sih Pak. Saya aja udah diri apalagi kayak saya udah lihat terus di mana boleh semua udah pasti dipahami gimana ya, terus saya jadi lagi ya, terus saya kayak teman-teman saya dari diri cuma kayak saya juga berusaha untuk mau untuk di sini. Dari Mas Rama sama Nabila ada nggak kasus yang serupa atau melihat kasus yang serupa seperti yang dialami Mas Galit? Ada. Dulu itu saya pernah juga di hal yang sama kayak Mas Galit, itu sekitar mungkin SMP Pak ya, udah maraknya HP. Itu kan berita udah masuk atau berita benar atau enggak kan nggak tahu ya. Itu juga ada beberapa konten yang menjelaskan tentang itu, dan itu bisa dibilang fobia kayak gitu. Ya jujur Pak, karena gambar yang tersedia di laman internet juga mungkin cukup mengerikan ya, di taman gimana, jadinya membayangkannya saja itu kayak gitu ya. Dan itu juga ternyata terjadi di seorang kenalan saya, dan itu benar terjadi. Dan mungkin ini case terburuk ya, maksudnya case yang kemungkinan besar ini jangan sampai ada orang yang mengalami juga, yaitu sampai berakibat ke kondisi fisiknya juga, dimana dia karena terlalu terforsir mikir hal kayak gitu, apapun yang dia sentuh itu dia pastikan dulu, kayak dia harus sentuh ini dia pastikan lagi, terus dia sentuh lagi dia pastikan lagi, jadi kayak berulang gitu Pak. Nah
Dan berulangnya ini juga berimbas ke kondisi fisiknya, di mana dia itu terlalu banyak mikir. Kondisi tubuhnya ini nggak dapat konsumsi nutrisi yang tepat, kayak dia itu jarang makan, nafsu banyak mikir, minumnya kurang, terus apalagi kondisi di lingkungan sekitarnya juga kurang mendukung. Jadinya semakin tahun kondisinya juga semakin parah gitu, dan bahkan sekarang itu dia juga masih menjalani terapi obat juga. Dan kalau misalkan dikatakan gimana dia udah mulai tahap pengobatan sampai minum obat itu, kalau dari yang saya datang dari pihak partnernya itu bilangnya dia udah terlalu capek sama hal yang seperti itu. Dia udah terlalu capek menghadapi kayak pikirannya itu terus berulang di hal yang sama, padahal dia itu punya target yang lebih jauh gitu. Dan dari situ itu setelah capek itu dia coba gimana caranya biar dia itu nggak terus-terusan membayangkan bibit-bibit itu. Dia mengganti objek itu bukan dari bibit, tapi dia bayangkan di dalam pikirannya itu bukan bibit. Misalkan digambarkan dalam bentuk makanan yang dia sukai, apa nih gede, kan sama bulat tuh, yang sama bibit aja itu namanya. Nah, oleh itu kan istilahnya bisa dikatakan kalau saya dengar itu makan favoritnya atau entah itu pokok hal yang bisa dimakan serupa, mungkin dalam bentuk berbeda juga tidak masalah gitu. Nah, kalau setelah saya telusuri lebih jauh, ternyata pengobatan yang dia jalani dalam konsumsi obat itu hampir berjalan sekitar 2 tahun, dan kemungkinan besar itu sudah berkurang sekitar banyak lah. Kalau misalkan dikatakan dulu dia biayanya sekitar 80 atau 90%, sekarang sudah turun ke 20%, 30%, dan itu juga dia benar berobat ke dokter sih. Ada nggak kayak kasus serupa atau bahkan kita sendiri? Kalau saya sendiri sih, saya punya temen yang sebenarnya hampir sama kayak Mas Rama. Dia juga fobia sama bintik-bintik. Kalau Mas Rama ada orang yang sakit dan sama kayak Mas Gali ini. Jadi dia tuh kayak fobia sama bintik-bintik, dan bahkan itu kayak benar-benar mengganggu dia dalam segala aktivitas. Tapi kebetulan dia itu kuliahnya bukan di kafe sih, dia kayak di pendidikan aja, jadi kayak terjauh lah dari hal-hal yang berbau dengan bintik-bintik itu juga. Tapi ada ketika dia itu mau kayak jalan-jalan ke kakak, jadi kayak ada mungkin beberapa orang tuh waktu itu padat yang dia bisa tidak langsung itu kan bintik-bintik banyak, jadi dia tuh merasa kayak takut dan geli, akhirnya itu sampai panas dingin gitu loh, jadi keringetan parah habis gitu. Padahal sebenarnya kalau orang yang normal lihat itu ya kayak ya udah biasa aja, cuma bulat-bulat biasa aja gitu loh. Dia tuh melihatnya kayak itu sebuah hal yang geli, menjadikan banget. Nah itu sampai dia itu terapi sih Pak. Saya kurang tahu, pokoknya dia terapi ke orang yang lebih tahu kayak mungkin psikiater atau bahkan dokter gitu. Jadi dia terapi berjalannya beberapa sebulan itu pokoknya udah ada perubahannya. Justru perubahannya itu ketika dia melawan rasa gelinya itu. Jadi misal dia nggak suka sama bintik-bintik, dia dipakai bajunya malah yang bintik-bintik. Jadi pakai baju buang kadet dia, tapi dengan awalnya itu kayak yang sedikit, mungkin kayak ada 2 macam yang sedih, 2 bulat-bulat. Terus makin lama tuh yang bener-bener buang kadet gitu. Terus akhirnya dia makin lama bisa menerima kalau hal itu sebenarnya nggak menakutkan, kayak itu kalau dia kan kayak case-nya tapi di itu ya di barang atau apapun. Kalau di sakit beda lagi, karena dia juga nggak pernah kalau sakit, tapi ya dia bakal selamat lagi dari itu. Oke, gimana Mas setelah mendengarkan cerita
salah satu dari ceritanya Pak Mas Rama nanti yang pernah Mas Galen terapkan. Saya masih menerapkan sih masih belum ya, tapi cukup minta dan juga ke Rama tadi mengenai itu disampaikan begitu ke berbagai tertentu atau mungkin harus disesuaikan. Biasanya kalau dia kan memang ada di bibinya ya Pak. Iya. Namun saya tak terlalu tahu juga, saya nggak punya sugesti lebih terhadap berbeda. Mungkin saya bisa mengatasinya, bisa mengadopsi dari Rama tadi. Terus juga saya bisa mengadopsi dari dia tadi kalau bisa pakai baju yang serupa. Saya juga nggak terlalu tahu sih Pak mengenai kayak baju gitu. Pokoknya saya tahu itu kayak yang memang itu kayak disengaja Pak gitu. Maksudnya kayak itu kayak yang timbul sebenarnya lepas dan juga kadang itu nggak timbul tanpa jadi kan bagaimana. Oke, kalau saya tanya lagi Mas Galen, kalau dari Mas Galen sendiri ada nggak Mas Galen pernah coba cara yang mungkin dari menurut Mas Galen itu efektif untuk mengurangi fobia dari Mas Galen? Untuk caranya sih kalau saat ini masih nanti akan saya coba caranya Rama tadi atau mungkin bisa membayangkan hal-hal lain gitu kayak fokus ke tugas terus itu cuma di aku bayangin hal-hal lain yang aku suka kayak mungkin donat gitu juga bulan-bulan terus ada juga hal-hal bulan lainnya lebih yang nggak saya takutin dulu Pak. Atau mungkin saya akan menggambarkan kan kalau dulu kan biasanya bolong dulu baru karena akan bolongkan Pak. Nanti mungkin saya akan membuat pikirannya dulu baru saya buat tengahnya gitu. Jadi saya memfokuskan pada donat baru titik gitu. Jadi sudah sedikit ada gambaran dari bentuknya pokoknya. Sekarang sudah jam berapa ya? Oh, sudah hampir jam 4. Dan Mas Rama tadi sudah bilang maunya siaran foto. Jadi saya tanya dulu dari Mas Galen, apa yang Mas Galen rasakan setelah sesi konseling tadi? Saya dapat pengalaman baru ya Pak. Memang nggak saya aja melakukan hal tersebut, tapi juga ada pengalaman lain yang lebih takut dan lebih parah yang mungkin gasnya Pak dari saya. Karena mereka tidak bisa mengalihkan pemikiran tersebut ke hal-hal yang mereka sukai, hal-hal yang positif yang nggak mereka lakukan gitu Pak. Jadi saya mungkin akan mencoba hal tersebut dan juga saya akan Oke. Tadi kan sudah ada versi dari konsep utama. Sekarang dari Mas Rama sebagai pendengar dan juga penampilan apa yang kalian lakukan dari konsep? Kalau menurut saya ini karena sih ya kita nggak bisa menafikan kalau misalkan hal itu langsung sembuh dari kita. Tapi kalau dari saya ya semangat aja Mas, karena ini juga tuntutan dari tugas kuliah juga kan, otomatis mau nggak mau harus mau gitu. Dan seperti ceritanya Pak Amir tadi terkait ada yang seperti itu juga, salah satu cara yang mungkin bisa Mas terapkan itu juga itu melawan sih. Karena ya kita nggak tahu kapasitas keberanian orang ya, tergantung mungkin dari porsi yang lebih kecil dulu terus ke tingkat yang lebih gede lagi. Itu juga patut dicoba dari baik dari mungkin dari cerita saya atau mungkin Masnya juga bisa konsultasi ke teman atau gimana atau kembali ke rasanya juga bisa. Kalau dari Mbak bilang Kalau dari aku sih sebenarnya kurang lebih sama kayak yang disebutin Rama tadi ya. Tapi mungkin buat kembali dari rasa takutnya sendiri fobia itu memang terkadang ada hal yang memang harus kita lawan juga. Jadi jangan terpaku dengan hal-hal itu terus. Maksudnya bahkan semua bentuk aja kadang juga ada yang datar atau tekstur. Terus apa bedanya dengan yang bentuk sendiri kan? Jadi kayak coba aja perlahan, jangan dipikirin yang aneh-aneh. Tetap pikiran positif aja karena ya
mau balik kok kamu dinyanyiin negatif terus ya kamu mau nggak bisa melupain sih. Jadi sebisa mungkin bikin hal positif aja buat kamu. Oke, karena kalian sudah merefleksikan sedikit lah sebelum saya akhiri juga, kita kan sudah sepakat pada minggu depan, dan juga saya mau memberi tugas untuk Mas Galih, dan juga minta bantuan juga sama teman-teman untuk tugas Mas Galih itu mencatat frekuensi takut pada fobia Mas Galih. Kan Mas Galih akan selama 1 minggu. Misal kalau Mas Galih mendapatkan tugas dari Nirmana tadi ya. Oke, terus Mas Galih sudah mencoba cara dari Mas Rahman, dari Mbak Nabila, itu frekuensinya Mas Galih catat dari tinggi, sedang, sampai rendah. Mas Galih coba dari yang mungkin dari Mas Galih coba dari Mas Rahman selama 2 hari. Nah, Mas Galih coba mengerjakan tugas dari Nirmana, itu frekuensinya berapa? Sedang tinggi, sedang rendah. Terus 2 hari lagi coba dari Mbak Nabila, itu setelah mencoba dari cara dari Mbak Nabila, itu frekuensinya tinggi apa, sedang apa rendah. Rasa ketakutan dari Mas Galih. Nah itu kan baru 4 hari, masih ada 3 hari, itu bisa coba lagi gantian coba bisa lagi. Atau mungkin bisa Mas Galih coba 3 hari, lalu di hari ke-7 kan ketemu lagi sama saya. Nah nanti kita lihat lagi apa ini kayak perkembangan dari hobi Mas Galih selama 1 minggu ini bagaimana. Nah saya juga mau bertanya kepada kalian, enaknya di minggu depan itu jam yang sama apa gimana? Kalau sama takutnya Mas Rama ini buru-buru lagi. Apa mau agak Pagi mungkin Pak. siang atau pagi? Boleh agak siang kita Agak siang, apa ya? Oke, di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mau hadir, sudah mau terbuka bercerita kepada saya, dan karena masih vibes lebaran, saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan apabila ini saya ada salah sedikit atau banyaknya kata dalam sesi konseling ini, saya mohon maaf banyak kepada kalian ya. Mumpung masih lebaran juga ya. Dan setelah ini Mas Rama boleh kembali langsung ke pondok, Nabila boleh rapat, Mas Galih nggak apa-apa Mas Galih tiket lagi ke Singapura. Di Singapura juga dengan masalah. Oke, sudah ada yang ngatur enak ya. Oke, dan Mas Galih bisa liburan, tetap semangat menjalani hari-harinya ya. Oke, sesi konseling pada hari ini saya tutup. Selamat sore, selamat melanjutkan waktu kita kalian masing-masing. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.